Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda dalam program kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, di setiap episodenya Jalan Dakwah tentunya memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua, yang nanti akan dikaji bersama guru kita. Dan alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada AA Hilman. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, cerah sekali wajah jadi. Alhamdulillah, memang secerah wajah bunda-bunda yang hadir pagi hari ini. AA lihat ini bunda yang hadir wajahnya calon bidadari surga semua. Mudah-mudahan bunda yang ada di masjid ini dan juga pemirsa BTV dimanapun anda berada, insya Allah semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Hilman ini juga baru mau informasikan bahwa ini calon bidadari surga ini juga datangnya dari berbagai majelis taklim nih ya. Dari Majelis Taklim Nur Asia Ciampea Bogor, Majelis Taklim Al Baru Garut, Majelis Taklim Al Barokah Cadas Bogor, Majelis Taklim Al Amanah Srengseng Jakarta, Majelis Taklim Qodiyatul Kubro Bogor, Majelis Taklim Nurul Ikhlas Cilegon, Majelis Taklim Sumampir Cilegon, Majelis Taklim Al Muhassan Pamijahan Bogor. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV Meraih Berkah. Bu, Bu, bayangin Bu, backgroundnya bulan purnama. Siapa di sini yang suaminya suka perhitungan kalau ngasih uang ke istri? Sendiri doang. Nggak ada yang berani ngajuk tangan. Suaminya nonton ya Bu ya. Siapa? Bener. Di sini kalau suami ngasih uang ke ibu tuh perhitungan, itu hitungan ada nggak? Ada. 1, 2, 3. Kok nggak ada yang berani angkat tangan sih? Misalnya nih Bu ya, kan pas sudah pertengahan bulan nih ya, terutama nih untuk yang suaminya gajinya 10 koma, tanggal 10 udah koma. Iya. Nah udah pas pertengahan bulan nih ya, istri minta jatah duit belanja tambahan. Suami malah diomelin, sama suami malah diomelin. Bukannya ngasih duit belanja, bukannya dikasih duit belanja, malah dikasih omongan gitu kan, hitung-hitungan duit. Dan ini juga kan sebenarnya sudah diatur dalam Islam ya, tidak boleh dilakukan suami. Jadi di sini ini kita akan membahas tentang yang namanya suami hitung-hitungan Bu. Jadi ibu kalau punya suami hitung ada berapa. Enggak, bukan seperti itu ya Bu ya. Nanti sini maksud temanya adalah suaminya doyan hitung-hitungan gitu. Kalau suami doyan hitung-hitungan Bu, ibu hitung lagi ke suami. Nah ini dia, apalagi juga nih ada tipe suami yang pelit ke istri tapi royal ke orang lain. Wah. Pelit ke istri tapi royal ke orang lain. Suami ibu semua nih kayaknya nih. Langsung aja kita dengerin Hilman ya untuk tausiah. Hari ini tema kita suami kok doyan hitung-hitungan. Nah dan juga ketika suami pelit ke istri tapi royal ke orang lain. Silakan Hilman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bunda, Bunda, ketika suami pelit ke istri tapi royal ke orang lain, ada yang begitu? Suami siapa? Kalau ditanya tentang seorang suami, maka yang namanya suami itu punya tanggung jawab, punya kewajiban untuk mencukupi kebutuhan istrinya. Iya apa iya? Maka percayalah, kata Nabi SAW, siapa suami yang paling baik? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya di antara suami yang paling baik kepada keluarganya, dan aku, kata Nabi, adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Betul? Maka mohon maaf, kalau seorang suami pengen disayang sama Allah, syaratnya belajar sayang sama istrinya. Karena suami yang sayang sama istri, insya Allah Allah sayangi hidupnya. Suami yang pandai membahagiakan istri, maka Allah akan bahagiakan hidupnya. Tapi sebaliknya, suami yang sering hitung-hitungan sama istri, ada yang begitu? Suami siapa itu? Mohon maaf, suami yang ya Allah pelitnya minta ampun sama istri, ada? Pelit, medit, kopet, koret, merege, capja, buntut. Mohon maaf, boleh jadi pelitnya engkau kepada istrimu jadi sebab terhambatnya rizki Allah untukmu. Lagian kalau bukan untuk keluarga, buat siapa lagi? Betul nggak? Kadang kita sibuk membahagiakan orang jauh, tapi lupa memperhatikan orang yang paling dekat. Betul? Padahal kalau istrinya bahagia, kemudian dia ngurus anak dalam keadaan bahagia, pasti dia pun akan bahagia. Betul? Coba bayangkan, bagaimana mungkin anak bisa bahagia kalau ibunya tidak bahagia. Betul? Maka nyenengin istri, royal sama istri, bahagiakan istri adalah kebaikan yang akan mengundang kebahagiaan dalam hidup kita. Maka yang namanya suami memang diberikan kelebihan oleh Allah. Maka di Quran surat An-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Betul? Bima faddalallah, karena Allah yang sudah berikan kelebihan kepada mereka. Wa anfaqu min amwalihim, maka Allah perintahkan mereka untuk memberi nafkah kepada keluarganya dengan harta yang Allah berikan. Betul? Maka mohon maaf ya, jangan sampai ada bahasa ketika suami pelit sama istri tapi royal kepada orang lain. Sebelum kita sibuk membahagiakan orang yang jauh, belajarlah untuk membahagiakan orang terdekat. Istrimu yang melayanimu, istrimu yang menemanimu, istrimu yang mencintaimu, istrimu yang menyiapkan makan untukmu, istrimu yang menyiapkan dirinya untuk dirimu, maka bahagiakan istri. Jangan jadi suami yang pelit. Betul? Tapi catatan terakhir, jadi istri juga kudu sadar.
Jadi istri juga kudu sadar. Belajar jadi istri yang tidak pernah menuntut lebih besar daripada kemampuan suami. Betul? Insya Allah suaminya royal, istrinya syukur, maka disitulah rumah tangga Allah jaga dalam kebaikan. Amin ya Rabbal alamin. Luar biasa. Tepuk tangan ibu untuk Kak Hilman. Jadi ternyata kuncinya adalah jadi istri juga harus tahu. Dia kan udah tahu nih duduk semua nih. Ntar tinggal tahu diri aja dia bu yang belum ya. Dia udah tahu duduk sekarang. Oke, sekarang kesempatan siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Oh, mau saya ibu. Tadi angkat tangan tadi. Mana? Sebelah sini. Oke ibu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Yuna dari Majelis Talim Al Barokah Cicadas Bogor. A, mau curhat. Iya. Ibu siapa tadi namanya? Siti Yuna. Kelas berapa ya ibu? Iya. Ibu Siti Yuna ya? Ya. Oh, saya pikir masih sekolah ibu ya. Silakan ibu. Sesuai dengan tema hari ini, sangat persis dengan permasalahan rumah tangga saya. Sangat persis dengan permasalahan rumah tangga saya. Gimana? Kan biasa, sangat persis kan biasa. Iya kan, beliau ini rumah tangga beliau. Iya. Jadi ada yang sesuatu yang kaget. ini biasa. Iya. Mungkin kita kaget kalau dia masih sekolah udah berumah tangga, Iya, itu baru kaget. Gimana Ibu Yuna? Ibu Siti Yuna ya? Iya. Ya. Suami saya itu sering traktirin teman-temannya makan. Nggak Setiap minum, kali dia gajian. makan doang nggak minum. Ya, setiap kali dia gajian ya. Gajian. Saya sih nggak apa-apa ya, hitung-hitung sedekah. Iya. Tapi niatan suami saya itu kurang baik. Karena dia itu pengen kelihatan kayak gimana ya, kayak orang punya gitu ya. Padahal dia? Biasa aja. Ya. Iya, pengen terlihat. Jadi ini apa? Gaya elit, ekonomi sulit. Gitu. Gaya elit, ekonomi sulit. Iya, Terus. Saya sih nggak apa-apa ya, hitung-hitung sedekah gitu. Iya. Hitung-hitung sedekah. Sebenarnya itu kalau di rumah anak saya kalau minta jajan itu harus uring-uringan dulu, Ustadz. Baru dia kasih. Saya itu kan sering ngasih tahu ya sama dia, sering nasehatin dia, tapi dia nggak dengar. Mungkin kalau misalnya Ahilman yang nasehatin, dia lihat di TV gitu. Masalah rumah tangga dilimpahin ke AA. Maksudnya minta kira disuruh ke rumah suruh nasihatin suami ibu. Minta solusinya. Minta solusinya. Iya. Kirain ibu mau ganti suami. Oh iya. Iya. Dia bisa dengar gitu ya. Selama ini nggak dengar. Sama saya nggak didengar gitu. Udah bawa ke dokter THT belum? Udah segitu aja ya Pak. Lah kok segitu aja? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ahilman. Gimana Bang Bedu? Kali kalau Ahilman yang ngomong denger. Iya. Iya, Ahilman diminta ke rumahnya untuk nasihatin suaminya. Suaminya selalu jajanin teman-temannya, traktir teman-temannya. Kata istrinya, kata ibu, nggak apa-apa dah nanti sedekah. Betul. Permasalahannya anaknya minta uang, minta jajan, harus urang-urangan dulu. Uring-uringan. Oh, uring-uringan. Iya, uring-uringan. Kan orang Sunda urang-urang. Nah, iya. Gimana tuh? Baik, Bunda. Seperti apa yang tadi AA sampaikan, jangan terlalu sibuk membahagiakan orang yang jauh sampai lupa membahagiakan orang yang dekat. Betul? Maka kalau boleh kita bagi sebenarnya kalau kita punya rezeki, kira-kira siapa dulu ya yang harus kita bahagiakan? Istri.
Kalau kita boleh bagi, maka izin ya kita bagi dalam 4 bagian. Berapa bagian? 4 bagian. Yang pertama, iya sabar Bu. yang pertama bagi kami seorang laki-laki, maka yang pertama kita bahagiakan adalah orang tua. Ingat ya, sampai kapanpun anak laki-laki itu milik ibunya. Tapi ibu yang baik akan mengajarkan anak laki-lakinya untuk sayang sama istrinya. Betul? Maka nanti seorang ibu, jika anak laki-lakimu ngasih dan dia sudah menikah, tanya sama anak laki-lakimu, kira-kira istrimu sudah tercukupi belum kebutuhannya? Jelas? Jadi kalau masih punya orang tua, berbuat baik sama orang tua. Kenapa Ahilman tebalkan kalimat ini? Karena banyak orang yang sudah menikah lupa sama orang tuanya. Padahal boleh jadi pintu keberkahanmu, ridhonya Allah untukmu tergantung bagaimana kebaikanmu kepada orang tua. Ridhollah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Kemudian yang kedua sama pasangan, sama istri. Istri punya kebutuhan pasti. Yang wajib sandang, pangan, papan. Sandang pakaiannya, betul? Pangan makannya, papan tempat tinggalnya, termasuk izin. Istri kalau cantik butuh kosmetik. Skincare. Mau lebih cantik harus perawatan. Maka izin seorang suami, jika seorang istri butuh untuk mempercantik dirinya, silahkan berikan nafkah lahirmu kepada istrimu, karena bagaimanapun cantiknya dia untuk kita juga. Betul? Tapi ibu juga kudu sadar. Kadang kita kudu milih juga kosmetiknya, perawatannya. Jangan sampai melebihi batas kemampuan suami. Yang ada ibu beli kosmetik di rumah kagak mak. Akhirnya tepung diganti bedak. Maka yang ketiga, kan kalau udah punya anak baru masuk ke anak tuh. Jadi istri, anak. Dan biasanya kalau sudah punya anak, konsentrasi kita lebih banyak sama anak. Dan gak usah khawatir, karena urusan anak itu namanya bukan biaya. Anak itu namanya investasi. Sekarang bulan Juli izinkan pada sibuk masukin anak sekolah, betul nggak? Bayar SPP, betul? Daftar ulang, betul? Murah apa mahal? Kok jadi curhat di sini gitu? Bunda sayang, kalau buat anak namanya bukan biaya, namanya apa? Investasi. Kalau biaya dikeluarkan pasti habis, kalau investasi dikeluarkan pasti balik lagi. Maka nggak usah khawatir, masing-masing anak punya rezeki. Makanya kalau kita sayang sama anak pasti ditambah rezeki. Punten, suami mbak yang tadi suka malas kalau ngasih sama anak, anak itu qurrata ayun, penyejuk hati, penyejuk mata, betul? Senengin, bahagiain. Baru yang keempat, saudara tuh. Baru nanti lagi ke yang lain. Kalau AA punya rumus 10, 20, 30, 40. Nah, kita akan bahas setelah ini ya. Iya. Seperti apa rumus perencanaan keuangan keluarga 10, 20, 30, 40. Tepuk tangan buat Mbak yang bertanya. 10, 20, 30, 40. Jadi berapa Bu semuanya? 100. Gimana tuh? Nah, gimana? 100 Bu ya. Gimana Ibu? Sudah jelas jawaban dari Ahilman? Jelas. Sudah nanti apa yang akan disampaikan kepada suami sudah tahu? Ya. Akan ngomong apa ntar ke suami Bu?
Remaja ibu. Oke, semoga juga semuanya nonton ya. Suaminya dari Ibu Siti Yuna bahwa yang paling harus diutamakan adalah 4. Ibu, istri, anak, baru saudara. Dan baru setelahnya nanti akan selanjutkan ya. Perencanaan keuangan dalam Islam seperti apa? 10, 20, 30 atau 40 ya. Setelah ini tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV Meraih Berkah Menuju Jannah.